Baik, nabda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita lanjutkan kembali pembacaan kita dari kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah mengampuni dosa-dosanya dan dosa-dosa kedua orang tua beliau. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokahnya dari membaca kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Kita masuk kepada pasal berikutnya. Setelah kemarin kita membahas tentang larangan membaca Al-Quran yang tidak sesuai dengan standar. Faslun, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Faslun, kita pada hari ini akan membaca tentang pasal baru, yaitu bagaimana kita membaca dalam sholat ataupun di luar sholat, kaitannya dengan yang semestinya kita lakukan. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan, idza ibtada bi qiraati ahadil qurra, kalau kita mulai membaca dengan salah satu dari para qurra, maksudnya kalau kita membaca dengan qiraahnya siapa, ya, misalkan kita membaca dengan qiraahnya Hafs, ya, fayambaghi alla yazala 'alal qiraati biha, ya, maka hendaklah meneruskan dengan bacaan tersebut, ya. Jadi kalau kita sudah membaca dengan salah satu qiraat, ya sudah kita tuntaskan. Madamal kalam murtabitan, selama surat tersebut, bacaan tersebut murtabit, yaitu satu tema, ya, terkait. Jadi temanya itu saling terkait. Jadi kalau misalkan kita di rakaat di dalam sholat, misalkan kita di rakaat pertama kita membaca dengan qiraahnya Hafs, maka di rakaat kedua baru boleh dengan qiraah Syu'bah misalkan, atau dengan qiraah yang lainnya, ya. Tetapi ingat, yang kita gunakan itu oleh para imam itu yang kita pelajari, yang kita talakikan, bukan yang kita asal mendengar atau yang pernah kita dengar, bukan yang karena kita talaki. Maka dalam membaca Al-Quran, baik di dalam sholat ataupun di luar sholat, ya, lebih-lebih, ya, ini kalau membaca satu surat yang panjang, ya, patokannya adalah apa? Patokannya adalah tema, ya. Patokannya adalah tema dalam satu masa ketika kita membaca. Misalkan kalau dalam sholat berarti kalau satu rakaat, ya. Tapi di sini nanti Al-Imam An-Nawawi menganjurkan sebisa mungkin itu dilaksanakan dalam satu sholat, ya. Dalam satu sholat, berarti misalkan sholat duhur atau misalkan sholat maghrib atau sholat isya.
Sehingga etika kita membaca Al-Qur'an ya, hendaklah membaca kalau surat-surat yang panjang itu dibaca yang masih dalam satu tema ya, tema yang saling berkaitan. Kapan itu tema tidak terkait? Ya, satu, ketika apa namanya di akhir surat. Ya. Di akhir surat itu berarti sudah tidak terkait dengan surat berikutnya. Secara tema ya, secara tema. Ya, kemudian yang kedua, bisa kita melihat temanya itu apa namanya? Bagaimana kita bisa melihat tema itu dari mana? Dari tafsir. Dari tafsir kan bisa para mufasir itu juga sudah meletakkan temanya ini, tema ini satu tema ya. Atau bisa juga melihat tanda kalau dalam mushaf ya kita di Indonesia itu sering dikasih tanda ain gitu. Ya. Jadi ketika kita membaca terutama sholat itu yang kita perhatikan adalah tema. Satu tema enggak ini yang kita baca. Kalau kita tidak membacanya dalam satu surat, tapi hendaklah kita membaca dengan satu tema. Misalkan di dalam surat kita mengambil surat Al-Baqarah di dalam surat Isya rakaat pertama dan rakaat kedua ya. Nah, dari surah Al-Baqarah itu kita pilih ya, di rakaat pertama satu tema, rakaat kedua nanti tema berikutnya. Jadi satu tema itu. Fa idzan qadar tibatuhu ya, kalau kemudian tema itu sudah selesai ya, tadi tema itu apa namanya? Sudah selesai. Falahu ayyaqra bi qira'atin akhar minas sab'ah, maka boleh untuk menggunakan qiraat yang lain. Ya. Kalau tema itu sudah selesai. Ya. Kalau dalam sholat berarti kalau sudah satu rakaat. Ya. Jadi misalkan rakaat pertama kita menggunakan qiraahnya siapa? Qiraahnya Hafs. Rakaat kedua kita menggunakan apa? Qiraahnya Syu'bah misalkan. Wal aula ya, tetapi yang lebih utama dawamuhu 'alal ula fi hadzal majlis. Yang lebih utama itu tetap apa namanya? Menggunakan apa yang telah dibaca di awal dalam satu majlis. Artinya diusahakan dalam satu sholat itu apa namanya? Untuk menggunakan satu qiraat saja. Diusahakan dalam satu sholat digunakan dalam satu qiraat ya. Boleh nggak berganti qiraat? Boleh ya. Boleh selama itu tidak dalam satu rakaat ya. Tapi di rakaat yang berikutnya. Selanjutnya, faslun ini kaitannya dengan apa namanya? Kesunahan untuk membaca ala tartibil mushaf sesuai dengan urutan mushaf. Qala ulama, berkata para ulama, al-aula al-aula awil ikhtiyar al-aula artinya yang lebih diutamakan ya, yang lebih baik ayyaqra ala tartibil mushaf, hendaklah membaca itu berdasarkan urutan mushaf ya. Mushaf yang mana? Mushaf yang sampai kepada kita hari ini. Fayaqra'ul Fatihah ya. Jadi dimulai dari surah Al-Fatihah, summal Baqarah, kemudian surah Al-Baqarah, summa Ali Imran, kemudian surah Ali Imran, summa ba'daha ala tartib. Demikian selanjutnya berdasarkan urutan-urutan. Ya. Ini di dalam sholat maupun di luar sholat. Ya. Di luar sholat maupun di dalam sholat. Nah, makanya kata Al-Imam An-Nawawi, sawa'un qara'a fis shalah, baik itu membacanya di dalam salat au fi ghairiha atau di luar salat. Ya. Jadi di dalam salat ya, lebih-lebih itu sebaiknya ya kita membacanya ala tartibil mushaf berdasarkan urutan mushaf.
Nanti akan ada penjelasannya lebih cukup detail di paragraf berikutnya. Hatta qala ba'du ashabina, ya, sampai-sampai mengatakan sebagian dari ashab. Ashab itu maksudnya apa? Ashab fuqaha syafi'iyah, ya. Maksudnya itu ulama dari kalangan dari mazhab Syafi'i, ya. Sebagian dari fuqaha Syafi'iyah mengatakan idza qara'a fi raq'atil ula surata qul a'udzu birabbin nas, meskipun, ya, di rakaat pertama membaca, ya tentu setelah Al-Fatihah, ya, maksudnya setelah Al-Fatihah. Kan Al-Fatihah itu kan apa namanya? Rukun dari qauli dari salat. Maksudnya setelah surah membaca Al-Fatihah, kemudian membaca surat. Di rakaat yang pertama, misalkan dia membaca qul a'udzu birabbin nas. Yaqra'u fi tsaniyah, maka di rakaat kedua ba'dal Fatihah, setelah membaca Al-Fatihah, minal Baqarah. Perhatikan, minal Baqarah, bukan Al-Baqarah, ya. Minal Baqarah, dari surat Al-Baqarah. Artinya tidak dibaca secara utuh. Berarti karena apa? Berarti nanti rakaat kedua lebih panjang daripada rakaat ke satu. Minal itu kembali kepada pasal berikutnya yang sebelumnya tadi. Berarti kita ambil dari Al-Baqarah, tapi masih dalam satu tema. Misalnya di Al-Baqarah awal ayat 1 sampai ayat 5 itu kan satu tema. Ayat 1 sampai ayat 5. Itu makna daripada minal Baqarah. Artinya tidak diambil secara keseluruhan. Ya, karena Anas itu lebih pendek daripada Al-Baqarah. Karena Al-Baqarah sabutiwal, ya, ayat-ayat yang panjang. Qala ba'du ashabina, ya, berkata apa namanya? Para fuqaha dari kalangan Syafi'iyah sebagian mengatakan wa yustahabbu idza qara'a suratan, ya, disunnahkan idza qara'a suratan, ketika dia membaca suatu surat, ayyaqra'a ba'daha allati taliha, ya, membaca surat yang apa namanya? Ba'dal lati taliha, itu surat setelahnya. Wa dalilu hada, dasarnya mana? Dasarnya adalah anna tartibal mushafi innama ju'ila hakadha li hikmah. Ya. Anna tartibal mushafi, sesungguhnya urutan mushaf itu innama ju'ila, dijadikan sedemikian, hakadha li hikmah, karena ada hikmah. Ya, apa hikmahnya? Artinya begini. Pertama, kalau kita tanya, ya, makna berurutan itu boleh lompat nggak? Misalkan sehabis membaca surat Al-Ikhlas di rakaat pertama, kemudian di rakaat kedua An-Nas, itu berurutan itu yang demikian, atau berurutan itu adalah setelah di rakaat pertama itu Al-Ikhlas, rakaat kedua Al-Falaq. Mana yang dimaksud dengan berurutan di situ? Ya. Yang pertama atau yang kedua? Kalau yang pertama kan tadi saya kasih gini ilustrasinya. Yang dimaksud dengan berurutan itu, misalkan di rakaat pertama itu membaca Al-Ikhlas, di rakaat kedua membaca An-Nas. Itu yang pertama. Yang kedua, di rakaat pertama membaca Al-Ikhlas, di rakaat kedua membaca Al-Falaq. Tartibus suwar itu yang dimaksud itu yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Jadi berdasarkan urutan mushafnya. Kan setelah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas.
Misalkan setelah di rakaat pertama membaca An-Nas, di rakaat kedua membaca Al-Falaq. Boleh nggak? Eh, boleh nggak? Ya itu tak, ya boleh juga kan, setelah Anas itu kan setelahnya kan kembali ke sana lagi. Tetapi ya ada hikmah yang memang perlu kita apa ya? Maka di sini fayam bagi ayyuhafidhu 'alaiha, maka hendaklah untuk senantiasa diperhatikan, ya. Ayyuhafidhu, perlu perhatian, perlu di perlu ada atensi 'alaiha, yaitu atas urutan tartibus suar tersebut. Kenapa? Satu ya, ada sisi mukjizat, ya. Ada sisi ijaz. Ada sisi ijaz dalam peletakan tartibus suar, ya. Sebagaimana kan Jibril itu kan alaihi salam itu kan ketika menyampaikan wahyu juga, itu kan juga doa hadis surah fi kada wa kada, hadil ayat fi suratin kada wa kada. Ya. Sebagaimana kita pelajari dalam kitab apa namanya, Zubdatul Itqan, bahwa eh, peletakan surat itu menurut sebagian para ulama itu adalah tauqifi, ya. Bersifat tauqifi. Artinya tauqifi itu apa? Berdasarkan wahyu dari sononya. Itu menurut sebagian para ulama. Sehingga ketika kita tidak punya atensi ke sana, berarti kita tidak beradab terhadap Al-Quran itu sendiri, ya. Maka Al-Imam Al-Qurtubi dan juga Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan bahwa sesungguhnya dalam tartibus suar itu ada kaitan, ya, saling terhubung, tanasub, saling terhubung. Jadi antara surat satu dengan yang lain itu saling terhubung. Misalkan di akhir surah Al-Bayyinah, bagaimana kemudian akhir surah Al-Bayyinah? Itu kan jazaa'uhum inda rabbihim jannatu jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasyiya rabbah, ya. Jazaa'uhum 'inda rabbihim, pembalasannya bagi mereka, bagi orang yang beriman itu tadi, itu apa? Jannatun 'adn tajri min tahtihal anhar, jannatu 'adn. Seakan-akan setelah Al-Bayyinah surat apa? Setelah Al-Bayyinah Az-Zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Poin dari surah Az-Zalzalah apa? Tentang hari kiamat. Seakan-akan sebagaimana dikatakan oleh apa namanya, Syekh Wahbah Zuhaili, itu seakan-akan ayat surah Az-Zalzalah itu adalah jawaban dari pertanyaan kapankah hari jaza itu? Kapankah jaza itu dikasih? Yaitu apa? Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha, sampai pada akhir ayat. Itu diantara tanasub, ya. Jadi tanasub diantara surat satu dengan yang lain itu saling terhubung, saling terkait. Maka ketika kita membaca tidak sesuai dengan tartibus suar, berarti kita juga tidak beradab terhadap Al-Quran. Itu salah satu makna daripada ayyuhafidhu 'alaiha, yakni untuk senantiasa kita menjaga, mengamalkannya, memberikan perhatian, ya. Illa ma warada syar'u bistisna'ihi, kecuali ada syariat yang membolehkan atau ada pengecualian. Contohnya apa?
Qas-sholati subhi yaumal jumu'ah. Seperti sholat subuh pada hari Jumat. Yaqra'u fil ula surat as-sajdah. Di rakaat pertama setelah membaca Al-Fatihah maka disunahkan membaca surah sajdah. Ini satu ayat utuh ya, satu surat utuh ya, bukan satu surat dibagi dua ya. Ini bisa kita lihat dalam hadis riwayat Imam Muslim. Pada hari Jumat, sholat subuh di hari Jumat, maka hendaklah disunahkan di rakaat pertama membaca surah sajdah. Wa fi tsaniyah hal ata 'alal insan. Di rakaat kedua hal ata 'alal insan, surah Al-Insan. Sekarang itu surah sajdah itu surat ke berapa? Ayo, ada yang buat mushaf? Ada yang ingat? Surat sajdah sebelumnya surat apa? Surat Luqman. Surat sajdah berarti surat ke berdasarkan urutan mushaf berarti surat ke-32. Adapun surah Al-Insan surat ke berapa? Surat ke-76. Berarti kan itu tadi yang dimaksud dengan alat tartibis mushaf itu yang tadi sudah kita berikan ilustrasinya. Ini maksudnya adalah pengecualian ya. Kan kalau alat tartibis suwar setelah setelah surah membaca surah sajdah mestinya membaca surah enggak kalau alat tartibis suwar Al-Ahzab. Ya, kalau berdasarkan tartibul mushaf. Ya. Tapi ini dalam riwayat Imam Muslim itu surah di hari Jumat, sholat subuh di hari Jumat, maka disunahkan membaca surah sajdah di rakaat pertama, rakaat kedua membaca surah Al-Insan. Demikian juga wassalatul Aid. Demikian juga salat Aid. Fil ula di rakaat pertama membaca surah Qaf. Wa fi tsaniyah iqtarabatis saa'ah. Surah Al-Qamar. Surah Qaf dengan surah Al-Qamar itu kejeda berapa surat itu? 3 ya. 3 atau 4? 4 surat ya. Kejeda 4 surat. Wa rak'ataini sunnatil fajri. Ya, 2 rakaat sunnah fajar. Ini penting sekali. 2 rakaat sebelum fajar itu ya kita ingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raka'atil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Sampai-sampai dalam salah satu hadis itu Rasulullah itu pernah melakukan safar ya. Pernah melakukan safar sampai kelelahan ya. Safarnya juga di malam hari juga ya. Jadi Rasulullah itu sampai kelelahan ya. Pada waktu subuh sudah masuk itu sahabat itu sampai tidak enak membangunkan beliau. Oke, karena kelihatan Rasulullah sangat capek banget. Ya, sangat capek banget. Sampai-sampai kemudian Rasulullah itu ketika menunggang kendaraannya itu sampai badannya mau oleng gitu. Kemudian sama sahabat di apa namanya? Di
disangga lah biar nggak jatuh gitu. Karena saking capeknya. Sampai kemudian itu sholat subuh itu apa namanya kelewat. Ya, sholat subuh kelewat waktunya. Maka Rasulullah ketika itu terbangun. Jadi tadinya itu sahabat membangunkan tapi Rasulullah terlalu sangat capek banget. Sampai kemudian harus apa namanya mau jatuh gitu ya. Kemudian disangga lagi. Ternyata waktunya sudah habis. Maka kemudian apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasul bertanya, ini sudah masuk subuh, sudah atau belum? Ternyata subuh sudah habis. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah melaksanakan sholat sunnah fajar. Ya. Karena itu sesuatu yang sangat tidak bisa kita tinggalkan. Maka bahkan dalam salah satu pendapat nih, itu boleh untuk mengqadha sholat sunnah fajar. Kalau orang yang sudah terbiasa melaksanakan sholat sunnah fajar, qabla sholat sunnah fajar, ya, 2 rakaat sunnah fajar, itu boleh diqadhanya. Misalkan nih, ada orang, eh, misalkan dia datang ke masjid, dia baru apa namanya, baru dapat 1 rakaat, tiba-tiba udah qomat, kemudian kalau dikejar ini juga tidak selesai, ya, maka boleh nanti kemudian selesai sholat subuh, maka sholat untuk mengqadha sholat sunnahnya. Ini adalah satu sholat sunnah yang semestinya bagi kita tidak meninggalkannya. Ya. Makanya penting ya bagi para muadzin, ya, para imam, karena yang punya hak atas iqamah itu adalah imam, itu untuk memberikan jeda waktu yang cukup bagi para jamaah untuk tetap melaksanakan sholat sunnah fajar. Maka Anda lihat ada beberapa masjid ketika sholat subuh, jeda antara adzan dengan iqamat itu rata-rata ada yang 15, ada yang 20. Supaya apa? Kebagian sholat sunnah. Ya, tapi bagi kita enggak, ya, bagi kita gini, jangan kemudian meremehkan, masih lama, baru datangnya belakangan, enggak juga gitu. Tapi ini perhatian juga bagi kita untuk memberikan kesempatan bagi jamaah untuk melaksanakan sholat sunnah fajar. Artinya jamaah yang memang biasa rutin di situ ya. Kalau jamaah musafir kan kita tidak tahu itu ya. Tapi selama jamaah rutin di situ ya, maka hendaklah kita berikan kelonggaran waktunya. Ya. Jadi dikasih waktu yang cukup untuk kemudian melaksanakan sholat sunnah fajar. Ini saya lihat di Masjidil Haram pun juga sama. Jadi dikasih waktu yang cukup. Pengalaman kita juga di beberapa tempat itu juga ada beberapa masjid itu yang kemudian memberikan waktu yang cukup untuk melaksanakan sholat sunnah fajar. Termasuk juga mengukur nih kira-kira musafir itu kalau kemudian misalkan ya, ini cukuplah untuk kemudian dia masih berwudu kemudian sholat 2 rakaat itu. Ya tentu ini kaitannya dengan bagaimana kemudian kita berkomunikasi dengan jamaah yang ada. Intinya kita sebagai muadzin, sebagai imam itu tidak tergesa-gesa untuk kemudian dan qomat. Habis sholat subuh mau ngapain sih? Ya. Madza ta'mal ba'da sholati subhi? Toh kita juga di sini nggak kerja itu kan nggak terlambat juga di sini ya, masuk jam 7, setengah 7 masih cukup waktunya. Kecuali orang yang tinggal di kota-kota besar ya, mungkin ada yang keperluannya nanti ngeburu waktu dan sebagainya. Nah, itu tadi perlu komunikasi dengan jamaah yang ada. Ya. Tapi setidaknya bagi kita di lingkungan kita ini yang memang orang itu ketika bekerja ya
selesai sholat subuh atau selesai ketika dia berdiam diri di masjid sampai jam 6 itu tidak masalah, berarti kan tidak mengganggu waktu kerja kan? Ya tidak masalah kemudian diberikan waktu untuk kemudian supaya jamaah itu ada waktu untuk melaksanakan sholat sunnah fajar. Jadi nggak usah diburu-buru. Ya. Jadi diberikan waktu. Selama yang kita tunggu itu bukan orang yang terkenal lelet, terkenal males ya. Tapi yang memang orang-orang yang sekiranya masih ada nggak jamaah yang belum ngumpul, jamaah belum. Kan Rasulullah itu kan memberikan contoh begitu. Jadi dilihat dulu jamaahnya sudah pada ngumpul atau belum. Kira-kira yang belum. Jangan sampai kemudian kita terburu-buru komat. Mau kemana sih memangnya? Orang nggak diburu-buru juga gitu. Di rakaat sholat sunnah fajar, ya rakaat pertama membaca qul ya ayyuhal kafirun wa fi tsaniyah qul huwallahu ahad. Ya, ini kan jedanya sekitar 3 surat ini. Wa raka'atil witr, demikian juga di rakaat salat witir. Fil ula, ya, fil ula di rakaat pertama membaca sabbihisma rabbikal a'la wa fi tsaniyah qul ya ayyuhal kafirun. Sabbihisma rabbikal a'la itu kan surat ke berapa itu? 80 berapa itu? Kan sabbihisma rabbikal a'la kan setelah itu kan Al-Ghasyiyah. 87. Ya. Al-Kafirun itu kan nanti di 100 kan. 100 berapa ini? Jadi jaraknya cukup banyak ini. Wa fi tsalitsah di rakaat yang ketiga qul huwallahu ahad wal muawwidzatain. Qul huwallahu ahad wal muawwidzatain. Muawwidzatain itu surat Al-Falaq dan surah An-Nas. Ya. Nanti bisa kita baca di bab yang ke-8 itu nanti penjelasan utuhnya di situ, dasar-dasarnya. Nah, demikianlah itu adalah istisna, ya, pengecualian. Walau khalafal muwala, sekiranya orang yang membaca Al-Qur'an itu menyelisihi al-muwalah dari ketersinambungan atau tidak membacanya tidak ala tartibil mushaf, faqara'a suratan la talil ula, dia membaca satu surat la talil ula, dia membaca surat berikutnya bukan setelah, artinya dia membaca surat tapi tidak mengikuti urutan setelah surat yang pertama. Au khalafa tartibi faqara'a suratan, atau dia menyelisih dari tartibil surah, semma suratan qablaha, dia membaca, jadi di rakaat pertama dia membaca surat, misalkan rakaat pertama dia membaca Al-Falaq, rakaat kedua membaca surat Al-Ikhlas, kan berarti semua qara'a suratan qablaha jaza, itu juga boleh. Faqad ja'at bidzalika atharun katsirah, yang mengamalkan itu pun juga ada dasarnya. Ja'at atharun katsirah, banyak hadis-hadis yang mendukungnya, ya. Wa qad qara'a Umar bin Khattab, salah satunya adalah apa yang diriwayatkan oleh Abdur Razzaq, ya. Dan itu juga isnadnya sahih, ya, bahwa anna Umar bin Khattab qara'a fi salatil fajri bil kahfi wa Yusuf, ya. Bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu fi raqatil ula minas subhi bil kahfi, pada salat subuh
Umar bin Khattab itu membaca rakaat pertama setelah Al-Fatihah membaca Al-Kahfi. Wa fi tsaniyah bi Yusuf. Di rakaat kedua membaca surah Yusuf. Jadi kebalik gitu ya, dibalik. Itu boleh. Ini salah satu pendapat yang membolehkannya. Akan tetapi waqad kariha jama'atun mukhalifata tartibil mushaf. Waqad kariha akan tetapi jamaah ada sekelompok ulama yang memakruhkan membaca itu ke, apa namanya? Terbalik dari tartibus mushaf. Kariha makruh, memakruhkan. Kan ada makruh tahrim, ada makruh tanzih. Sebagaimana rawabnu Abu Dawud, ya, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dawud Anil Hasan. Siapa yang dimaksud dengan Hasan? Siapa yang dimaksud dengan Hasan ini? Hasan al-Basri, ya. Rawabnu Abi Dawud Anil Hasan al-Basri annahu kana yakrahu mukhalifata tartibil mushaf. Yakrahu ay yaqra al-Qur'an illa ala ta'lifihi fil mushaf. Jadi demikian juga, ya, disampaikan oleh Al-Hasan Al-Basri, beliau memakruhkan orang membaca tidak sesuai dengan urutan mushaf. Wa bi isnadihi sahih, dengan sanad yang sahih, an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ingat, Ibnu Mas'ud itu adalah salah satu ulama yang apa namanya? Qiraahnya juga menjadi jalur bagaimana kita membaca sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu sahabat yang disebutkan khudzul Qur'ana 'anil arba'ah. Salah satunya adalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Annahu qila lahu. Maksudnya adalah Ibnu Mas'ud itu pernah ditanya, inna fulanan, ada fulan, yaqra'ul Qur'an, membaca Al-Qur'an mankusan. Mankus, mana mankus? Terbalik. Ya, mankus itu maknanya bisa terbalik hurufnya, ya, huruf-hurufnya terbalik, dibalik, atau terbalik secara kata-katanya. Faqala, apa jawaban Ibnu Mas'ud? Dzalika mankusul qalb. Itu artinya apa? Hatinya terbalik. Amma qira'atu surah mankusah min akhiriha ila awaliha famamnu'un man'an muakkadan. Adapun membaca surat mankusan terbalik dari awal sampai akhir, famamnu'un man'an muakkadan. Jeda dulu.
Nah, nah. Kita ulangi ya. Sedikit kita selesaikan. Wa amma qira'atul mushafi wa amma qira'atus surati mankusah. Adapun orang membaca satu surat mankusah, as-surah ya, di sini bukan suratan tapi as-surah, membaca satu surat mankusah terbalik min akhiriha ila awaliha, dari akhir terus kemudian jadi apa namanya? Dari belakang terus itu ila awaliha famamnu'un man'an muakkadan. Ini adalah termasuk apa namanya? Dilarang dengan man'an muakkadan. Ini menggunakan apa? Maf'ul mutlak. Jadi larangannya itu larangan yang sangat tegas. Famamnu'un man'an muakkadan. Darabtu darban. Fa'innahu, kenapa? Fa'innahu yudhibu ba'dal durubil i'jaz. Karena hal itu, perbuatan tersebut menghilangkan berbagai kemukjizatan, i'jaz. Wa yuzilu hikmata tartibil ayat, dan juga menghilangkan hikmah dari tertibnya ayat. Ya, kan Jibril alaihissalam itu kan sudah memberi apa namanya, menyampaikan wahyu kan, doa hadil ayah fi kada fi suratin kada. Jadi memang sudah diletakkan sedemikian, bersifat tauqifi tadi itu. Wa qad rawiya Ibnu Abi Dawud an Ibrahim an-Nakhai al-Imam tabi'il jalil.
Waqad ruwiya Ibnu Abu Dawud, telah diriwayatkan dari Abu Dawud dari Ibrahim An-Nakhai, salah seorang imam tabi'in, imamut tabi'inil jalil, imamut tabi'in yang mulia, al-jalil, wal imam Malik bin Anas, dari Imam Malik bin Anas, annahuma, keduanya, kariha dzalik, ya, menganggap itu makruh, ya. Wa anna Malikan kana ya'ibuhu, ya. Bahkan, ya, menurut Imam Malik itu perbuatan yang sangat tercela, aib. Jadi perbuatan yang sangat tercela. Wa yaqul hadza azim. Ma mana azim? Ini termasuk dosa besar. Wa amma ta'limu sibyan, adapun ketika mengajari anak-anak kecil min akhiril mushaf ila awalihi, dari akhir mushaf hingga awalnya, fahasan, maka itu baik. Laisa min hadzal bab. Artinya tidak termasuk dalam bagian ini. Tidak termasuk dalam pembahasan ini. Fa inna dzalika qira'atun mutafasilatun fi ayyamin muta'addidah. Karena tilawahnya itu ya memang beda-beda hari. Ma'a ma fihi min tashilil hifdzi alaihim. Ya, di samping itu untuk memudahkan mereka dalam menghafalkannya. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam bishawab. Pertama yang bisa kita ambil kesimpulan dari sini adalah, pertama, hendaklah kita membaca Al-Quran di dalam sholat maupun di luar sholat ala tartibil mushaf, ya, ala tartibil mushaf, ya, jadi secara berurutan. Kalau masih dalam satu surat, maka hendaklah dibaca secara berurutan, kecuali di waktu-waktu tertentu, seperti yang tadi disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi, seperti apa? Sholat subuh pada hari Jumat, ya, sholat Id, kemudian sholat sunnah fajar, kemudian sholat witir, ya, itu adalah bentuk pengecualian. Kenapa demikian? Sebagai bagian daripada menjaga kemukjizatan daripada Al-Quran. Karena tartibul mushaf itu adalah ada sisi kemukjizatan, ya. Jadi tidak bisa dibolak-balik, ya. Ayat dengan surat berbeda, ya. Kemudian suratnya acak-acakan, itu juga bukan perkara yang bagus, bukan perkara yang baik, ya. Maka hendaklah kemudian membaca ala tartibil mushaf, ya. Itu adalah bagi kita, bagi para pembelajar Al-Quran, adalah adab bagi kita, ya, untuk senantiasa menjaganya, ya, supaya Al-Quran itu dibaca dengan semestinya, dengan sebagaimana yang seharusnya, ya. Nakhtatim bihada, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.